Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. yang saya hormati Pak Agus Mustafa, ini saya bingung mau nyebut Pak Kiai. Bulan lalu nggak mau dibilang Pak Kiai. Jadi gue bingung juga ini. Nah, gue banyak Kiai pertanyaan. bukan, Ustadz bukan, dokternya bukan siapa-siapa lah ya. Nah, Ngobrol sebagai itu teman. makanya kita pilih beliau itu karena cocok dengan kita-kita. Kita ini kan ustadz bukan, tapi pengen belajar agama, jadi cocok lah. Beliau ini saintis, jadi saya rasa profil yang usia-usia kita menjelang maghrib nih ya. Dan udah 50 ini kan udah mau maghrib ini gitu. Nah, ini cocok. Nah, ini langsung aja ada Bro Dedi. Jadi ini saya undang teman saya Pak Agus Mustafa nanti. Pak Dedi ini juga teman saya, dia juga di Kemenko, dia penulis juga yang bulan lalu itu juga beliau ini habis penyintas COVID. Jadi setelah COVID beliau bikin buku yang cukup laris juga pengalaman beliau. Nah, saya minta untuk doa pendek pembuka. Nah, setelah itu Hisam akan membawakan puisi. Nah, coba kita lihat puisi kejutannya ini apa ya, karena ini kan forum silaturahim. Nah, nanti baru Pak Agus Pak Agus Mustafa cukup 40 aja, 40 menit, nggak usah panjang-panjang. Nanti pasti banyak pertanyaan, jadi pas 11.30 kita selesai. Baik, kami persilahkan Bro Dedi untuk doa pendeknya. Baik, makasih Kang Marius, ada Kang Hisam juga, ada Ustadz Agus Mustafa. Kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa du'a mutaqabbalan. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberikan rezeki, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan juga doa yang dikabulkan. Amin. Demikian doanya, mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat untuk acara pada kesempatan kali ini. Saya kembalikan ke Pak Marius. Baik, terima kasih Bro Dedi atas kesediaannya. Ini Dr. Dedi Soeharto. Oke, berikutnya kita undang, ini sahabat saya, memang saya khusus pagi ini saya pengen dengar puisi terbarunya apa ini gitu. Udah lama nggak dengar. Oke, silakan. Sam. Bro Marius tadi kan bilang yang kira-kira sesuai dengan tema pembahasannya dengan Pak Kiai Agus ini. Jadi saya coba korek-korek kira-kira apa gitu. Sebenarnya Ustadz Dedi ini juga jagoan ini, Bro Marius. Dia juga banyak puisinya ini. Jadi saya coba korek-korek setelah saya baca bukunya Pak Agus, dan ternyata dulu saya baru tahu, saya pikir ternyata wah ini saya mesti googling lagi nih karya-karya Pak Agus, ternyata begitu banyak. Jadi agak-agak mudah-mudahan nggak terlalu dengan tema diskusi kita hari ini, Pak Marius, Pak Agus, dan teman-teman. Jadi beragama dengan akal ya Pak Agus ya. Jadi saya mengamati ketika orang sekarang ini cenderung berbeda sedikit sudah marah gitu ya. Berbeda suku marah, berbeda agama marah, berbeda di dalam satu agama aja bisa marah gitu. Dan marahnya sekarang ngeri, kalau di medsos marahnya luar biasa gitu. Nah, saya coba mengamati itu dan saya buat satu puisi yang judulnya Kemana Perginya, Dari Mana Datangnya. Nah, jadi kemana perginya budaya luhur kita yang ramah tamah, yang sosial, yang indah itu kok diganti dengan budaya-budaya, saya menyebutnya budaya imperialis yang kasar, yang memaki, yang mencaci. Nah, itu saya abadikan di puisi ini. Monggo disimak. Kemana perginya, dari mana datangnya? Kemana perginya rasa cinta itu yang ditanamkan ibumu sejak engkau dikandungnya, yang dihunjamkan ayahmu lewat tatapan mata lelakinya,
yang dititiskan nenek moyang kita berabad-abad lamanya. Kemana perginya? Dari mana datangnya kebencian itu? Yang berani-beraninya menggantikan cinta kita. Yang tiba-tiba saja hadir di sela-sela hati. Yang terpelihara dan dibesarkan bagai anak sendiri. Yang dipupuk dengan kualitas mumpuni. Dari mana datangnya? Kemana perginya keramah tamahan itu? Yang diwariskan dari generasi ke generasi. Yang pernah menjelma jadi kebanggaan negeri, yang menghiasi setiap wajah anak bangsa. Kemana perginya? Adakah ia tertinggal jauh di belakang? Atau ia cuma barang usang yang hanya pantas mengisi museum? Kemana perginya? Dari mana datangnya wajah-wajah cemberut itu? Wajah-wajah yang tak elok dipandang, tak layak dinikmati. Wajah-wajah anak negeri yang terbakar bara permusuhan. Wajah-wajah tetangga yang sehari-hari hanya dipakai untuk memaki. Wajah-wajah penggerutu yang hanya pandai mengeluh. Yang lupa bagaimana caranya menyapa, bagaimana caranya tersenyum, dan lupa bahwa Tuhan pun tersenyum. Dari mana datangnya? Kemana perginya gotong royong itu? Ketika tangan-tangan saling diulurkan, menggandeng tak peduli warna, membantu tetangga yang kesusahan, meringankan derita kawan seiring, berbagi beban dirasakan bersama. Kemana perginya? Dari mana datangnya rasa egois itu? Ketika yang ada hanya aku saja. Tak ada kamu, tak ada dia, tak ada mereka. Bahkan kata ganti orang ketiga pun punah sudah. Satu-satunya warna. Akulah. Kemana perginya warisan nenek moyang kita? Kemana perginya warisan ayah ibu kita? Bu D, Pak D, Paman, dan Bibi kita? Kemana perginya dongeng-dongeng indah sebelum tidur dulu? Tentang gemericik air kali di pagi hari. Wah, tentang petani yang menikmati hidangan makan siang istri. Tentang anak desa yang mengerjakan PR di atas punggung kerbau. Kemana perginya? Dari mana datangnya media sosial itu yang membuat kita justru sering kehilangan jiwa sosial, yang membuat kita makin tak peduli kanan kiri, yang membuat kita jadi mahir memaki, bertengkar tiada henti hari demi hari. Dari mana datangnya? Kepada engkau yang termangu menatap senja, kepada engkau yang merasa sepi dalam keriuhan, kepada engkau yang berjalan sendiri tanpa kawan, kepada engkau yang masih menggenggam idealisme hingga kini, kepada engkau yang masih peduli negeri, kepada engkau para pemuda yang dimaksud Bung Karno dahulu, aku bertanya kepadamu, kemana perginya? Dari mana datangnya? Jawab kepada. Terima kasih. Halo. Oke. Bagus. Terima kasih. Biasa ya puisinya. Bagus, bisa ini puisi karya sendiri. Ini saya senang lihat teman-teman ini nggak pakai dasi, nggak pakai jas ya. Ini udah eselon 3 semuanya ini. Bagus. Ini saya lihat ada Dr. Nanang. Dr. Anang ini dosen di Unpad juga. Ada Mas Nasrul, ini baru kenal saya. Baik Pak Agus sudah saya jadikan co-host. Monggo dimulai saja 30-40 menit maksimal ulasan bukunya. Kalau nggak salah kita bagi 3, ini bagian kedua di mana tiap bagian itu 2 bab.
Nah, setiap bab itu ada 3 subbab, kalau nggak salah begitu rencana kita membahas buku ini. Jadi setelah ini masih ada 1 lagi bulan depan. Baik Pak Agus, monggo silahkan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Gimana nggak bisa di-share ya? Share udah jadi co-host Pak. Sepertinya bisa. Sudah jadi kok. Sudah. Jadi gimana dong? Share screen. Nggak muncul. Share screen. Share screen di bawah. Ini sudah saya jadikan co-host kok. Harusnya bisa sih. Oke, share screen. Oke. Nah, sudah muncul ya? Ya, bisa muncul ya. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sahabat sekalian, alhamdulillah kita bertemu kedua kalinya. Dan sebetulnya ngobrolnya mau kemana aja lah yang lagi ada dalam pikiran kita, tetapi Pak Marius berikan guidance pada kita supaya nggak kemana-mana, kita cuplik dikoridori oleh buku lah begitu. Bahwa nanti ada yang ingin nanya ke kanan, ke kiri, ke belakang, oke. Tetapi ya supaya ini terasa runtut gitu ya, kita sudah di bulan lalu mengkaji bagian pertama dari buku Beragama dengan Akal Sehat. Ini buku saya yang ke-20 dari 61 judul buku yang sudah saya tulis selama 15 tahun terakhir. Jadi setiap 3 bulan, alhamdulillah bisa menyelesaikan 1 buku, 1 tahun 4 buku, 15 tahun, 10 buku. Alhamdulillah. Itu bagian kegalauan saya ya, Pak Marius, Pak Dendi. Jadi betul tadi Pak Ihsan, itu ketika kita ini tidak, kan menulis itu dari batin. Jadi ada dorongan. Kalau nggak punya dorongan itu, nggak punya kegalauan, maka nggak keluar. Jadi saya sering mengatakan ke kawan-kawan, kalau mau nulis bagus, jadilah orang yang galau. Galau terhadap A, maka ya keluar gitu. Galau terhadap ini, galau terhadap ini. Nah, saya punya kegalauan yang banyak sehingga bisa menulis sampai 60 judul buku itu karena banyak kegalauan. Saya seperti kegalauannya Pak Ihsan tadi. Kemana itu? Ya, selama ini sebetulnya sudah ada di sekitar kita, sudah kita miliki menjadi tradisi, kok tiba-tiba akhir-akhir ini seperti lenyap semuanya, berganti dengan akal tidak sehat. Nah, agama itu sebetulnya sangat linier dan seiring dengan akal sehat. Kalau ada dari agama itu yang tidak masuk dalam akal kita, dalam arti akal sehat, ya memang akal itu bertingkat-tingkat, tambah pinter akalnya tambah bisa menerima yang semakin rumit. Bukan berarti kalau tidak masuk akal lantas itu salah, ya akalnya siapa dulu. Tetapi ada satu koridor secara umum bahwa sebetulnya apapun ya, termasuk agama, itu kaitannya terefleksi kok ke dalam nurani kita. Kejujuran itu kan sebetulnya fitrah nurani. Keikhlasan itu fitrah nurani. Kesabaran, kerja keras, dan sebagainya, itu semua masuk akal sehat. Jadi kalau kita tidak mengikuti fitrah itu, maka kita menyimpang dari nurani agama. Nah, itulah kenapa kita memilih buku Beragama dengan Akal Sehat untuk memulai obrolan kita. Mungkin kita bagi jadi 3 atau 4. Oke. Karena saya ingin sejak awal kita sudah memiliki satu pesan bahwa agama ini berangkatnya adalah dari akal sehat. Sehingga syarat pertama dalam beragama itu adalah akil balik. Akil itu akal, balik itu sampai. Jadi memang akalnya sampai. Yang akalnya nggak sampai nggak usah lah beragama, karena pasti nggak ngerti
agama ini seperti apa dan harus seperti apa, gitu ya. Nah, kita sudah bahas tentang itu sebagiannya di yang lalu. Saya ingin melanjutkan dengan bagian yang terakhir dari yang kemarin kita bahas, bahwa keimanan itu sesungguhnya adalah proses menggunakan akal. Ini ada ayat di dalam Yunus ayat 99 dan 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah wa yaj'alu rijsa 'alal ladzina la ya'lamun. Kalau diterjemahkan dan jikalau Tuhanmu menghendaki, pastilah beriman semua orang yang ada di muka bumi ini seluruhnya. Jika Tuhanmu menghendaki, pasti beriman semua orang di muka bumi ini seluruhnya. Nggak ada orang kafir, nggak ada orang jahat, nggak ada kriminal, nggak ada segala macam, nggak ada. Kalau Tuhanmu menghendaki. Apa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin? Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi beriman semuanya? Ya Allah saja nggak maksa kok. Kok kita ini mau paksa-paksa orang untuk beriman? Ya, jadi keimanan, proses beragama itu sama sekali bertentangan dengan pemaksaan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Jadi kalau tadi misalnya Pak Dedi atau Pak Hisam tadi melihat ada kegarangan di dalam dakwah, ya, kemudian menyesat-nyesatkan, menuding-nuding orang sesat, mengkafir-kafirkan, pakai pentungan, pakai itu sudah di luar, itu nggak tahu belajar agamanya kemana, gitu ya. Belajar agamanya kemana? Karena Al-Quran sama sekali tidak mengajarkan. Allah saja nggak maksa, kok kita ini mau memaksa orang lain supaya beriman, beragama. Kalau Allah kehendaki nggak ada kok agama selain Islam. Ternyata enggak. Ada beragam agama, beragam bangsa, beragam segala macam pemikiran dan sebagainya. Nah, dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akal. Wa yaj'alu rijsa 'alal ladzina la yaqil. Allah marah kepada orang yang tidak menggunakan. Jadi sangat telak di dalam Islam itu bahwa akal itu menjadi syarat pertama untuk bisa memahami dan menjalankan agama ini di atas fitrah, ya, di atas koridor yang seharusnya. Itu menjadi bagian yang terakhir dari kajian kita kemarin. Nah, ini saya kembali untuk masuk. Oke. Jadi kesimpulan dari pertemuan yang lalu, Islam itu berbasis pada akal. Dua, tidak bisa mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Itu dalam beberapa ayat Allah berfirman, dan tidak bisa mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang menggunakan akal. Itu kalimatnya itu kunci, dan tidak bisa. Wa ma yadzakkaru, dan tidak bisa illa kecuali orang yang menggunakan akal. Jadi kalau nggak menggunakan akal ya nggak bisa. Yang ketiga, tidak boleh ikut-ikutan dalam beragama. Ya, karena pertanggungjawabannya adalah banyak di antara kita ikut-ikutan dalam beragama. Tradisinya begini, sudahlah ikut saja. Tidak boleh. Kita harus mempertimbangkan. Tidak semua tradisi itu kemudian sesuai dengan agama, karena bisa terjadi melenceng dari yang dibimbingkan. Yang keempat, Allah marah kepada orang yang tidak menggunakan akal. Dan yang kelima, keimanan harus dicapai dengan akal, bukan cuma percaya saja. Ya sudah, Pak, berimanlah Pak, percayalah. Ya aku nggak paham, sudahlah Pak, percaya. Ya sudah percaya, itu bukan beriman. Keimanan adalah proses jatuh bangun di dalam memahami, sampai kemudian dia mendapatkan keyakinan. Jadi keyakinan, keimanan, keyakinan itu tidak bisa tiba-tiba. Pasti ada prosesnya. Keimanan itu disebabkan oleh kefahaman. Kalau nggak paham, ya nggak bisa yakin. Nah, kefahaman dimulai dengan pembelajaran, ada proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran adalah menggunakan akal.
Jadi keimanan di dalam Islam ya sebagai fondasi itu adalah dimulai dengan akal untuk belajar sampai paham, kemudian yakin. Itulah sesungguhnya yang dimaksud iman. Tapi banyak orang mendegradasi makna iman itu hanya menjadi sekedar percaya. Bukan. Jadi keimanan itu adalah proses mendapatkan keyakinan. Ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Ilmu yakin itu adalah yakin karena diajari ilmunya. Misalnya nih, ditanya, Anda yakin nggak puasa itu bagus, bermanfaat, menyehatkan? Yakin. Sudah baca penelitian? Bahkan sampai dapat hadiah Nobel misalnya. Yoshinori Ohsumi dari Jepang tahun 2016 meneliti tentang efek orang berpuasa. Yakin. Nah itu ilmu yakin. Tapi ketika ditanya apakah Anda sudah melakukan menjalani puasa? Belum. Dia belum ainul yakin. Masih katanya. Nah harus dijalankan menjadi ainul yakin dan diulang-ulang berkali-kali dia mendapatkan bukti kebenaran yang konsisten maka menjadi hakul yakin. Oke ya, jadi itu poin yang sangat mendasar dalam beragama. Al-Quran hanya bisa dipahami dengan akal. Dialah yang menurunkan Al-Quran kepadamu, di antara isinya ada ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat hukum, ayat-ayat yang terang, yang muhkamat, yang jelas, itulah pokok-pokok isi Al-Quran, sedangkan yang lainnya adalah ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang yang di dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian saja dari ayat-ayat mutasyabihat darinya untuk menimbulkan fitnah, mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Sedangkan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami. Dan tidak dapat mengambil pelajaran dari dalam Al-Quran kecuali orang-orang yang. Jadi ayat ini menjelaskan Quran sebagai rujukan utama. Itu tidak bisa dipelajari kecuali dengan menggunakan. Nah, di dalamnya ada dua model ayat. Satu adalah ayat Muhammad, dalam klasifikasi ayat Muhammad, ayat hukum, ayat yang gamblang, tidak perlu tafsir yang rumit-rumit. Misalnya, aqimis sholah, dirikanlah sholat, itu ya tafsirnya ya suruh kerjakan sholat. Wa atuz zakat, suruh bayar zakat. Atau kutiba alaikumus syiyam, suruh berpuasa. Jadi itu ayat-ayat hukum yang jelas. Tetapi selain ayat hukum, ternyata ada ayat-ayat yang muhkamat, yang mutasyabihat. Itu perlu penafsiran yang panjang lebar dan mendalam. Misalnya ayat-ayat tentang ketauhidan. Memang cerita tentang atau ayat yang bercerita tentang Allah itu satu, itu gamblang. Tetapi ketika kita mencoba mulai mengenal Allah, Allah yang maha besar, wah itu mulai masuk ayat mutasyabihat. Kita tidak bisa mendapatkan persepsi tentang kemahabesaran Allah itu hanya dengan satu kalimat. Kita, kata Al-Quran, suruh mengamati langit, jagat raya, yang ya, demikian besarnya universe itu, bahkan multiverse, yang ilmu pengetahuan modern sudah mulai mengarah bahwa alam semesta ini bukan cuma universe, multiverse. Dan menurut Al-Quran ada sab'a as-samawat, ada 7 langit. Waduh itu jadi kajian yang sangat mendalam di ilmu kosmologi, dalam ilmu astronomi, dalam fisika, dan seterusnya. Butuh ilmu-ilmu alat untuk menggali ayat-ayat yang bercerita tentang langit, tentang bumi, tentang bintang, tentang galaksi, tentang hujan, tentang segala macam. Ayat-ayat kauniyah itu kebanyakan adalah ayat-ayat mutasyabihat. Ayat kauniyah adalah ayat tentang alam semesta, tentang alam sekitar kita. Jumlahnya ada lebih dari 800 ayat. Sedangkan ayat-ayat hukum, ayat fikih, itu cuma 150-an ayat. Maka kalau kita melihat hierarki di dalam Al-Quran,
sesungguhnya kita ini dipancing oleh Allah, ditarik oleh Allah perhatian kita supaya memahami jagat raya ini, ratusan ayat itu, untuk lebih mengenal siapa Tuhan yang menciptakan kita. Ya, dan seterusnya nanti akan kita perdalam. Poin penting dalam di bagian ini adalah Al-Quran itu mengandung ayat-ayat mutasyabihat dan ayat-ayat muhkamat. Ayat mutasyabihat itu dalam, harus menggunakan banyak ilmu alat ilmu bahasa, ilmu astronomi, ilmu kedokteran, ilmu mungkin sejarah, biologi, politik, bahkan ekonomi dan seterusnya. Itu adalah ilmu alat untuk memahami firman-firman Allah. Nah, kalau orangnya nggak berakal, ya kurang berakal, ya pasti nggak dalam gitu. Jadi kaitannya ke sana. Nah, cuman menariknya ada di bagian ini. Adapun orang-orang yang hatinya condong kepada kesesatan, jadi sudah berniat nggak baik, itu mengambil ayat-ayat mutasyabihat yang memang tidak gamblang. Terus dicari-cari takwilnya. Dia mengambil sebagian saja dari ayat-ayat mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah. Nah, ini misalnya ya, ini pilkada, itu muncul ayat-ayat politik. Kelompok yang berseberangan, yang sana mengambil ayat, yang sini mengambil ayat. Wah, ini kacau ini. Jadi firman Allah ditabrakkan demi kepentingan mereka. Ya, dulu ada ayat surat Al-Maidah 51 yang geger misalnya, ya, beberapa tahun yang lalu. Jangan mengangkat pemimpin yang bla 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 dan seterusnya. Sini ngambil ayat, situ ngambil ayat. Nah, ini yang bikin kacau, bikin sesat, dikarenakan ada niatan yang ada kepentingan di balik dia mengekspos ayat. Nah, nggak boleh mengikuti sebagian ayat-ayat mutasyabihat darinya untuk menimbulkan fitnah dan mencari-cari takwilnya yang cocok dengan kepentingannya. Itu nggak boleh. Tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat itu semuanya kullu min indi rabbina, semuanya itu dari sisi Tuhan kami. Jadi memahami Al-Quran itu harus komprehensif. Ada pelajarannya di surat Al-Baqarah 185. Al-Quran itu hudal linnas wa bayyinatin minal huda. Quran itu petunjuk buat manusia, wa bayyinatin minal huda, dan di dalamnya ada penjelasan-penjelasan tentang petunjuk itu. Jadi kalau kita membaca ayat, apalagi yang mutasyabihat, terus nggak begitu paham, maka carilah ayat lain yang temanya sama dengan itu, kumpulkan sebanyak-banyaknya, ya, yang sekarang ini kita dibantu oleh Al-Quran digital dengan cara searching. Misalnya nih, yang lagi rame saya bahas di channel YouTube saya, ya, di Islam Futuristik, tentang penciptaan Adam. Adam diciptakan dari tanah. Nah, itu kan banyak, kemudian ada muncul tafsir-tafsir yang kontroversial. Ada yang berpikiran tanah dibentuk seperti boneka manusia, kun fayakun jeder, jadi manusia. Nah, kalau dia cuma membaca satu ayat, ya bisa misleading gitu ya, salah arah di dalam memahami. Harus dikumpulkan tanah itu apa? Yang dimaksud tanah oleh Al-Quran itu apa? Maka kita carilah ayat sebanyak-banyaknya yang bicara tentang tanah. Ternyata ada banyak jenis tanah yang diceritakan manusia diciptakan dari tanah. Itu ada tanah yang disebut tin, tanah keras. Ada yang disebut sulalatin mintin, dari saripati tanah. Ada yang disebut sol-sol, ya. Ada yang disebut ya, tanah hitam yang berbau, tanah yang tanah lumpur, tanah liat, tanah yang kering seperti tembikar, sampai tanah turok. Nah, ini harus dipahami secara komprehensif karena ini masuk dalam wilayah ayat-ayat mutasyabihat. Nah, jadi Quran yang mengajarkan supaya kita ini jangan mengambil satu ayat sepotong, apalagi digunakan untuk hujah, digunakan sebagai argumentasi. Wah, ya kacau. Itu sama dengan misalnya gini guyonannya,
ada seorang laki-laki yang ingin menikah lagi, terus dia mengambil sepotong ayat tentang poligami. Fankihu ma toba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba', ya, dalam surat An-Nisa ayat 3. Maka kawinilah wanita yang kamu sukai 2, 3, 4. Jangan dibaca konteksnya, jangan dibaca ayat sebelumnya, jangan dibaca ayat sesudahnya. Itu ada konteksnya. Maka ya jadi kacau. Padahal ayat itu kan dimulai dengan fa'ankihu. Jadi maka kawinilah. Dimulai dengan maka itu berarti ada penjelasan yang harus dibaca sebelumnya, ya, penyebabnya. Dan kemudian ada kondisi. Ya, jadi poin yang ingin saya sampaikan adalah Al-Quran ini memiliki ayat-ayat yang jenisnya kayak begitu, sehingga kita tidak boleh kemudian enaknya mencomoti ayat itu sesuai dengan kata Al-Quran, ambil semuanya yang temanya sama, misalnya tentang penciptaan Adam, atau tentang akhirat, kekal apa enggak, atau tentang segala macam. Ambil yang temanya sama, kemudian seperti puzzle itu ditata. Jadi kalau kita punya gambar gajah misalnya, dipotong-potong jadi 20, diacak-acak. Terus Anda diminta untuk menata atau menebak itu gambar apa. Kita nggak bisa ngambil sepotong. Pas kena belalainya kita bilang, oh gajah itu seperti ular piton. Yang lainnya ngambil kena ekornya. Nggak bisa, gajah itu seperti cambuk, seperti pedut. Yang lainnya lagi ngambil kena telinganya. Enggak, gajah itu kayak kipas. Nah itu gegeran, kenapa? Karena parsial semua. Jadi ini terjadi, kenapa ini saya kemukakan? Karena terjadi di sekitar kita. Setiap orang berkepentingan ngambil ayat dijadikan hujah. Yang sana ngambil ayat juga sama-sama firman. Ya dua ini jadi kacau pemahaman agama. Gitu ya. Jadi Al-Quran yang menggambarkan atau mengajarkan kita semuanya itu dari sisi Allah. Ya. Bagi orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat itu semuanya dari sisi Tuhan. Dan tidak dapat mengambil pelajaran dari dalam Al-Quran kecuali orang-orang yang. Jadi solid sekali. Al-Quran itu mengajarkan itu solid asal diambil komprehensif. Tapi kalau kemudian sepotong-sepotong ya jadi. Ayat muhkamat dan mutasyabihat. Muhkamanya jelas dan tegas terkait dengan hukum dan fikih ibadah. Ayat mutasyabihat maknanya samar dan berulang ya. Jadi tanda-tanda ayat mutasyabihat itu pengulangan. Diulang dengan redaksi yang berbeda, diulang dengan sudut pandang yang berbeda. Misalnya penciptaan manusia. Wah, itu pengulangan di puluhan ayat. Ciptakan dari tanah, ditumbuhkan dari bumi, tanahnya macam-macam. Ya kan? Diulang-ulang dengan cara-cara yang berbeda. Mengandung ayat-ayat ketauhidan. Ayat ketauhidan masuk dalam ayat dan ayat-ayat ilmu pengetahuan atau ayat-ayat kauniyah membutuhkan kajian secara komprehensif dan holistik dan dijelaskan oleh ayat-ayat lain. Maka pertimbangan akal itu diperlukan untuk memahami semuanya. Wa ma yadzakaru illa ulul albab, dan tidak dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang menggunakan akal. Proses beragama itu mesti melalui akal sehat. Jadi kenapa misalnya kita ditanya, kenapa Anda kok Islam? Ya, aslinya sih keturunan. Keturunan mungkin apa juga keturunan. Tetapi sebetulnya Al-Quran menghendaki supaya kita melakukan perenungan kembali. Kenapa kok kita ini memilih agama Islam, kok bukan Kristen, kok bukan Buddha, kok bukan Konghucu dan sebagainya. Maka kalau kita mengikuti cara Al-Quran, kita menggunakan akal sehat untuk melakukan kajian kembali. Jadi antaranya seperti yang kita lakukan ini. Ada 3 alasan seseorang itu memilih agama. Satu karena Tuhannya, yang kedua adalah nabinya, dan yang ketiga adalah kitabnya. Maka kalau kita mau mencoba mendalami agama ini, coba bandingkan kembali Tuhannya.
Tuhan yang diajarkan oleh agama Islam dengan Tuhan yang diajarkan oleh agama lain, silahkan dikaji. Maka kalau kita jujur, ya, open minded untuk menerima konsep secara apa adanya, kita pasti akan jatuh hati pada Tuhan yang diajarkan oleh Islam. Tuhannya satu, tidak banyak, tidak kontradiktif. Tuhannya maha berkuasa, maha berkehendak, maha besar, maha segala-segalanya, Asmaul Husna. Itu kalau dibandingkan dengan konsep dari Tuhan-Tuhan yang lain, maka luar biasa konsep ketauhidan di dalam. Nah, itu butuh waktu panjang untuk mengkaji itu, tetapi kalau kita mendalami, mengeksplorasi itu, maka kita akan mendapati bahwa Tuhan yang diajarkan oleh Islam itu luar biasa. Kita bisa menerima dengan akal sehat kita, ya begini seharusnya Tuhan. Misalnya dibandingkan ada di agama lain Tuhan di dalam surga, maka besar mana Tuhan dengan surga? Jadi kontradiktif. Katanya Tuhan itu maha besar kok di dalam surga, kalau besar dengan surga. Atau ada yang mengatakan ruh Tuhan melayang-layang di langit atau di angkasa. Berarti kecil sekali. Itu beda sekali dengan yang diajarkan oleh Al-Quran bahwa Tuhan di dalam Islam, Allah itu wa kanallahu bikulli syai'in muhit. Allah itu meliputi jagat raya. Tuhan itu bukan di dalam jagat raya, bukan di alam semesta, tetapi alam semesta itu yang berada di dalam Tuhan, di dalam Allah, dan diliputi oleh Allah. Ya, kapan-kapan kita kaji tentang ketauhidan itu. Tapi kalau kita masuk ke sana, maka kita akan mendapati, waduh, subhanallah, kita akan printing-printing belajar konsep ketauhidan dari dalam Al-Quran. Ya, satu, bandingkan Tuhannya, maka kita akan kagum kepada Tuhan yang diajarkan. Yang kedua, nabinya, pembawa risalahnya. Kalau dibandingkan semua, maka kita akan mendapati Nabi Muhammad itu, Masya Allah, sejarahnya jelas, tanggal lahirnya jelas, saat wafatnya jelas, makamnya masih ada, jelas. Sejarahnya jelas, bahkan menjadi kajian dalam berbagai buku, bukan cuma oleh orang Islam, tetapi oleh para orientalis pun, itu ditempatkan Nabi dari 100 tokoh itu, tokoh yang paling berpengaruh nomor 1, mengalahkan Nabi Isa, mengalahkan Einstein, mengalahkan Newton, mengalahkan tokoh-tokoh yang paling berpengaruh di ya. Sedangkan Nabi dari agama lain, nabinya siapa masih kontroversi, tanggal lahirnya kapan kontroversi, wafatnya kapan kontroversi, makamnya di mana kontroversi, dan seterusnya ya. Maka kita akan jatuh hati kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, kitab sucinya, risalah. Kalau dibandingkan dari seluruh kitab suci yang ada, maka Al-Quran itu kitab ajaib, yang paling otentik, gitu ya. Boleh orang menyerang Quran, wah itu tidak otentik, itu adalah karangannya Muhammad, itu sejak dulu, bukan cuma sekarang. Sejak zaman Nabi Muhammad masih ada, itu tudingannya itu bikinannya Muhammad, dia belajar dari pendeta-pendeta Nasrani, itu ciplakan dari kitab-kitab. Itu sejak dulu, ya sampai sekarang tetap dilontarkan. Tetapi eksis sampai sekarang, sudah 1.400 tahun lebih, itu ya itu. Setiap diterjemahkan, bahasa aslinya ikut, sehingga nggak bisa diapa-apain. Terjemahannya berbeda boleh, tetapi bahasa aslinya yaitu. Berbeda dengan risalah yang lain, kitab suci yang lain, itu begitu diterjemahkan, bahasa aslinya tidak ikut, hilang. Maka wah itu sudah kemana-mana. Arahnya dan isinya bisa jadi melebar. Jadi, poin penting yang ingin saya sampaikan, beragama pun ya, dalam memilih agama, sesungguhnya kita diajari oleh Islam ini supaya kita menggali dengan menggunakan akal sehat, sehingga keyakinan itu betul-betul mantap. Bukan cuma sekedar ikut-ikutan. Ya, yakin saja, orang tua kita gitu sampai kita, dan tradisi sudah bukan. Ya, jadi itu kalau kita mau beragama seperti yang diajarkan. Para utusan berkecerdasan tinggi dan tidaklah diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya. Jadi ini Nabi itu kan salah satu sifatnya adalah fatona, punya kecerdasan yang
diceritakan dalam sejumlah ayat. Termasuk Jibril itu kan berkecerdasan tinggi. Kalau nggak punya kecerdasan yang tinggi, itu wahyunya bisa salah semua. Dan itu eksplisit Al-Quran mengatakan. Dan tidaklah yang diucapkannya oleh Muhammad Al-Quran itu menurut keinginannya. Itu tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan kepada, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai kecerdasan tinggi. Maka Jibril menampakkan diri dengan rupanya yang Nabi Muhammad sendiri atau seluruh Nabi itu salah satu syarat Nabi itu ya, sidik, amanah, tabligh, matonah. Sidik itu jujur, amanah itu bisa dipercaya, tabligh itu komunikatif, komunikator yang baik, dan matonah itu cerdas. Kalau nggak cerdas, keliru semua. Jadi poin pentingnya adalah ya, para rasul pun, sejak dari rasul dan malaikat pun, kecerdasan itu adalah menjadi syarat sidik, amanah, tabligh, matonah. Seterusnya umatnya pun diajari memaksimalkan kecerdasannya, cerdas secara intelektual, cerdas secara emosional, dan cerdas secara spiritual. Dakwahnya mesti disampaikan secara dialogis, terbuka. Agama yang egaliter dan mengajarkan open minded. Jadi benar kalau ada seseorang mengajarkan agama tapi secara tertutup, jangan bilang-bilang. Nah, itu ada yang salah dengan cara mengajar. Islam itu dibuka, silahkan dikritisi, tidak ada paksaan, terbuka. Bahkan disampaikan dengan cara berdiskusi, dengan debat, bahkan adu argumentasi. Itu terbuka. Ya, jadi itu menunjukkan bahwa tidak ada yang disembunyikan di dalam Islam. Ada agama lain yang jamaah tidak boleh bertanya kepada yang memberikan, menyampaikan risalah. Tapi di Islam ini, kalau ada ustadz, dia tidak boleh ditanya, tidak boleh didebat, tidak boleh. Nah, itu yang salah. Ya, secara risalah itu tidak begitu. Nah, jadi dogmatisme itu dilarang. Tetapi ini berjalan di sekitar kita. Sehingga saya jadikan versus itu, agama dan dogmatisme. Karena agama itu bukan dogmatisme sebetulnya. Gitu ya. Islam dibelenggu oleh dogmatisme. Islam itu adalah agama yang logis, rasional. Tapi menjadi tidak berkembang ketika didakwahkan secara dogmatis dan doktrinal. Pokoknya, kalau sudah kiainya mengatakan itu, atau ustadznya mengatakan itu, atau ya gurunya, ustadznya, pimpinannya mengatakan itu, sudah. Wah, itu bahaya sekali. Karena sesungguhnya Islam tidak pernah mengajarkan dogma dalam arti memaksakan. Dan biasanya itu terikat erat dengan ketokohan. Jadi seringkali dalam diskusi kita soal agama itu merujuknya itu tokoh, tapi bukan pemikirannya, gitu ya. Kalau yang mengatakan itu si A, sudahlah itu pasti. Gitu. Wah, itu bukan itu sebetulnya yang digambarkan oleh Islam. Yang bisa dijamin itu ya Rasulullah, iya, karena langsung sebagai jalur risalah yang memang dijamin oleh Allah sendiri. Tetapi selain Rasul, itu memiliki tingkat kesalahan yang tidak bisa dimutlakkan meskipun seorang tokoh. Kita hormati, iya. Kita dengarkan, iya. Tetapi jangan dimutlakkan bahwa apa yang dikatakan itu selalu benar. Sehingga seringkali ya, kita misalnya soal tafsir gitu ya. Wah, itu kan yang ditanyakan itu bukan tafsirnya gimana. Itu tafsirnya siapa. Gitu. Ya, kalau sudah misalnya tafsirnya Ibnu Katsir gitu, atau Jalalain, atau Quraisyihab, atau apa. Nah, terus dijadikan jaminan. Loh, siapa yang menjamin? Ya. Nanti itu ada ayatnya di dalam Al-Quran yang menggambarkan bagaimana seharusnya hierarki di dalam beradu argumentasi atau dalam proses pembelajaran. Ya. Kita terikat erat pada ketokohan.
Berbeda dengan keilmuan barat sains, bukan soal barat atau timurnya, tetapi sains yang objektif. Pengembangan Islam di timur itu lebih disandarkan pada subjektivitas yang lantas menyulut perdebatan subjektif, terus tidak sehat. Jadi kalau seseorang belum dikenal, menyampaikan pemikiran sehebat apapun, sebagus apapun, terus cuma dituding, emangnya Anda siapa? Gitu. Anak kemarin sore saja. Nah gitu ya. Wah, itu yang bikin khasanah atau budaya keilmuan di dalam Islam ini menjadi keruh. Semestinya, kata Ali bin Abi Thalib, jangan kau lihat siapa yang bicara. Lihatlah apa yang dibicarakan itu. Meskipun itu datang dari seorang anak, dari seorang penggembala, dari gitu ya. Ketika itu baik, ketika itu bahkan benar mengikuti petunjuk dalam Al-Quran, maka dari siapapun itu terima. Nah, jadi itu bagian dari dogma tadi. Kalau sudah yang mengatakan si A, maka itu jaminan. Nah, memang ini sensitif ya. Ini sensitif karena sudah menjadi budaya dalam Islam selama ratusan tahun. Termasuk dalam hal hadis. Kadang-kadang saya ini kan di Pak Agus ini jarang menggunakan hadis. Bahkan ada yang mengatakan Pak Agus ini anti hadis ya. Inkar sunnah atau inkar. Enggak lah. Tetapi saya kritis. Saya bukan tidak pernah mengutip hadis. Mengutip yang pertama itu pasti Al-Quran. Kalau Al-Quran sudah bisa menjelaskan misinya atau risalahnya oleh ayat itu sendiri atau ayat bil ayat, maka sudah cukup. Tapi kalau tidak bisa, maka kita mengambil dari berbagai sumber. Ya. Kalau Rasulullah masih hidup, ya kita tanya pada Rasul. Rasul tidak ngerti ini ayat itu maksudnya. Tetapi ketika beliau sudah wafat, maka tanyanya kepada ulama. Ya, itu ada, mudah-mudahan ada setelah ini, nanti kita kaji pendalamannya. Ya. Tetapi poin pentingnya yang sampai di sini adalah jangan terikat pada ketokohannya, tetapi lebih kepada pemikirannya. Nah, karena pada ketokohan itu biasanya terjebak pada kebenaran tafsir seseorang atau kebenaran tafsir masa lalu. Ada misalnya yang mengatakan, yang terbaik itu ya, pokoknya yang lebih dulu itu lebih baik dibanding sekarang. Dia tambah jelek. Ya nggak tentu. Di zamannya 4 mazhab misalnya, itu kan Imam Hanafi lebih dulu ya, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Hambali. Apakah Imam Hambali lebih baik dari Imam Syafi'i? Karena generasi yang paling akhir dari 4 mazhab. Apakah Imam Syafi'i, yang lebih awal, Imam Hanafi lebih baik dari Imam Malik? Imam Malik lebih baik dari Imam Syafi'i lebih baik dari Imam Hambali? Ya enggak. Buktinya pengikutnya lebih banyak Imam Syafi'i di seluruh dunia. Padahal beliau adalah imam yang ketiga. Jadi lebih kepada konten. Jadi jangan terjebak kepada kebenaran tafsir masa lalu, kemudian melarang ijtihad. Ijtihad itu pembaruan pemikiran yang sesuai konteks di zamannya. Ada yang di antara kita itu yang mendoktrinkan dan mendogmakan. Nggak boleh ijtihad itu. Pokoknya persis zaman Nabi. Mulai dari ibadah makhluknya sampai cara berpakaian, cara makan, cara hidup, cara segala macam. Wah ya celaka ya. Karena banyak sekali hal yang belum dijalankan atau dilakukan oleh generasi Nabi. Misalnya nih, cara makan. Ada yang mengatakan makan itu harus pakai 3 jari. Di zaman Nabi, itu makannya kurma, ya bisa pakai 3 jari. Nah sekarang ini soto, gimana bisa 3 jari, misalnya gitu ya. Jadi nggak kontekstual. Cara berpakaiannya. Pakai gadget, kok Quran ada di dalam handphone, ada di dalam laptop, dan sebagainya. Dan sebagainya, banyak sekali ya. Jadi kalau kita kebablasan, itu bisa jadi kacau semua. Nanti melarang ijtihad dan mudah membid'ahkan.
sedikit-sedikit kalau nggak ada atau belum dijalankan pada masa lalu. Zaman Nabi belum pernah atau tidak ada pesawat terbang. Terus kita pergi haji atau umroh naik pesawat. Sholat ya di atas pesawat. Nah, ada contoh. Suruh ngadep kiblat, kiblatnya di bawah pesawat. Kita ngadep pesawat. Nanti kacau balau. Jadi jadi itu poin-poin yang terjadi kesalahkaprahan di sekitar kita. Islam adalah nilai-nilai yang mendampingi peradaban. Bagaimana misalnya dalam bidang kedokteran, transplantasi organ, waduh di zaman dulu nggak ada. Transfusi darah, bayi tabung, apalagi stem cell, ya, rekayasa genetika dan sebagainya dan sebagainya. Itu kalau kemudian kita tidak melakukan ijtihad dan sedikit-sedikit dipaham. Oke ya, jadi agama versus dogmatisme itu adalah bagian yang saya kaji di dalam buku itu untuk menggambarkan antara apa yang diajarkan oleh Al-Quran dengan realitas di sekitar kita itu ada jarak. Bahkan ada vis-a-vis berhadapan yang tidak sesuai dengan yang diajarkan. Tidak ada paksaan dalam beragama. La ikraha fiddin. Sesungguhnya telah jelas antara jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa ingkar kepada Tauhid ya selain Allah dan beriman hanya kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha ya. Surat Al-Baqarah 256. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam beragama. Qad tabayyana rusdu minal ghayy, sungguh sudah jelas antara yang baik dengan yang buruk, antara yang benar dengan yang salah, antara yang tepat. Itu menggunakan kata qad tabayyan, kata tabayun. Tabayun itu klarifikasi. Jadi beragama itu tidak boleh main paksa, tetapi harus melakukan klarifikasi, tabayun. Kalau nggak ngerti, tanyalah. Kalau nggak cocok, ya adu argumentasi. Nggak sesuai, ya dikaji ulang, dan seterusnya. Beragama itu adalah qad tabayyana rusdu minal ghayy, sudah jelas antara yang baik dengan yang buruk. Jujur dan bohong itu jelas kok. Ya. Ikhlas dan tidak ikhlas itu jelas kok. Kerja keras dan malas-malasan itu jelas kok, dan seterusnya. Agama ini adalah agama yang fitrah, agama yang masuk akal, yang tidak bertentangan dengan hati nurani, dan seterusnya dan seterusnya ya. Jadi poin pentingnya adalah tidak ada paksaan, tetapi belajar agama itu harus dilakukan dengan tabayun, dengan klarifikasi, dengan adu argumentasi. Oke, bagian akhir ya. Ada ruang perbedaan yang disediakan oleh Islam untuk kita dalam belajar agama. Ya, dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Jadi ketaatan itu kepada tiga dalam belajar agama atau berproses. Satu, taat kepada Allah, artinya sumbernya adalah firman Allah, Al-Quran. Yang kedua, atiur Rasul, taat kepada Rasul, sunnahnya. Atau kalau kita sezaman dengan Nabi ya langsung. Tetapi yang ketiga itu adalah ulil amri minkum. Ulil amri itu bisa dimaknai sebagai penguasa atau dimaknai sebagai orang yang pakar di bidangnya, ulama. Beragama itu adalah taat pada Allah, taat kepada Rasul, dan kemudian taat kepada ulama di antara kalian. Nah, menariknya kalimatnya kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu,
fa in tanaza'tum fi syai'in, ya. Jadi ini muncul setelah ulil amri, ulama. Maka jika terjadi perbedaan pendapat di antara ulama, mazhab ini dengan mazhab itu beda, pemikiran dari ulama fatwanya ini dengan fatwanya itu beda, gitu ya. Pemikiran-pemikiran yang lain yang muncul di antara ulil amri maupun ulama berbeda, maka farudhuhu ilallah wal rasul, maka kembalikan dia kepada Allah dan Rasul, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan hadis. Jadi menurut saya ada kerancuan memahami sunnah dan hadis. Sunnah itu apa? Sunnah itu adalah ucapan Rasul, perilaku Rasul, pokoknya apa yang dilakukan oleh Rasul secara verbal maupun perbuatan di zaman beliau masih hidup, itu sunnah. Tetapi hadis itu adalah berita tentang sunnah. Jadi hadis itu diceritakan oleh sahabat, oleh generasi sesudahnya, gitu ya. Penelusuran terhadap sunnah itu adalah hadis. Maka sunnah Nabi itu tidak bisa salah karena sunnah adalah fakta yang dilakukan dan diucapkan oleh Nabi. Tetapi hadis itu bisa salah. Karena hadis itu bercerita tentang sunnah. Maka ada hadis palsu, ada hadis lemah, ada hadis yang baik, hasan, ada hadis yang sahih, ada hadis yang mutawatir, dan seterusnya. Nah, jadi ayat ini mengatakan kalau terjadi perbedaan di level ulama, misalnya dalam level hadis itu karya ulama. Ya, ulama hadis itu ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim, ada Daruqutni, Ibnu Majah, dan seterusnya. Hanya ulama hadis. Kalau terjadi perbedaan, maka kembalikanlah kepada Rasul. Kalau Rasul masih hidup. Kalau Rasul sudah wafat, ya terpaksa perbedaan ini merujuknya paling ujung adalah kepada firman Allah di dalam Al-Quran Al-Karim. Nah, di situ dilanjutkan, jika kamu benar-benar beriman, ya, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, di sini sudah tidak disinggung lagi Rasul. Kalau tadi masih kembalikan pada Allah dan Rasul. Tapi kalau kemudian tidak ketemu solusinya, maka kembalinya adalah kepada Allah dan hari akhir. Allah itu artinya firman Allah. Kembalikan pada Al-Quran. Kalau masih berbeda juga, maka kembalinya adalah ujung-ujungnya pertanggungjawaban kita di akhir. Nanti kita pertanggungjawaban atas apa yang kita katakan, paksakan, sampaikan. Jadi jelas sekali, Al-Quran itu mengajarkan ada ruang perbedaan yang diperbolehkan, bahwa idealnya taat kepada Allah, pada Rasul, pada ulama. Kalau terjadi perbedaan di ulama, kembalikan pada Allah dan Rasul. Kalau terjadi perbedaan dalam pemahaman sunnah di tingkat hadis, maka kembalikan kepada Al-Quran. Kalau juga masih terjadi perbedaan merujuk Al-Quran, maka kita semua bakal bertanggung jawab di hari akhir. Kemudian penutupnya ini adalah zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik takwilnya atau akibatnya. Jadi sahabat sekalian, sesungguhnya Al-Quran itu koridornya sangat jelas. Kalau kita betul-betul mengkaji secara komprehensif, itu tatanannya sangat jelas. Nah, maka berbudaya keilmuanlah yang egaliter. Ya, 5 menit boleh ya, Pak Haris ya, sebagai penutupnya. Silakan, Pak, 5 menit lagi. Ya. Jadi ujungnya itu adalah membangun budaya keilmuan yang egaliter, bukan yang saling mengklaim kebenaran. Apalagi kemudian mengutip hadis yang mengatakan nanti umat Islam itu terpecah menjadi 73 golongan. Yang benar cuma satu. Terus ditanya, siapa yang benar? Saya. Yang 72 kalian semuanya. Kan gitu. Jadi saling mengklaim kebenaran itu. Nggak ada. Ini ayatnya. Baca dalam surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajaddilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia, ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Bil hikmah. Jadi
Perintah untuk mengajak, syiar itu perintah. Ngajak orang pada kebajikan, pada kebaikan, pada yang konstruktif, yang begitu ya, amar ma'ruf. Itu perintah kepada setiap. Tapi harus dengan bil hikmah, dengan penuh hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu kefahaman ilmu yang mendalam. Hikmah itu jelas, ya ada kaitannya dengan hukum, itu satu akar kata, hikmah dan hukum. Jelas koridornya. Atau ada kaitannya dengan hakim, bijak. Jadi, penuh hikmah itu adalah ilmunya mendalam, tegas, tidak ruwet, tidak muter-muter, ya, koridornya jelas, dan bijak dalam menyampaikan. Berdakwah syiar yang menyampaikan kebenaran atau kebaikan itu harus dengan penuh hikmah. Yang kedua, wal mau'idotil hasanah. Harus dengan teknik pengajaran yang baik. Mau'idoh hasanah itu adalah mengajarkan kebaikan dengan cara yang baik. Data-datanya lengkap, logis, rasional, empirik, ya, bukti-buktinya dikemukakan secara saintifik, dalil-dalilnya dikemukakan, ini loh firmannya, dan sebagainya. Itu adalah mau'idotil hasanah. Penuh hikmah dan dengan cara yang baik. Nah, yang menarik yang ketiga ini, wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantahlah. Adu argumentasilah, berdebatlah dengan mereka, tapi dengan billati hiya ahsan, dengan cara yang lebih baik lagi. Bukan hasan atau hasanah, tetapi ahsan, itu lebih baik lagi. Kenapa? Karena berdebat, adu argumentasi, apalagi kontroversial, itu cenderung memunculkan friksi yang bisa terjadi pertengkaran. Maka boleh berdebat, tapi dengan cara yang lebih baik. Jadi beragama itu berbantahan boleh, tetapi dalam koridor hikmah dan koridor mau'idotil hasanah, ya, saintifik, ilmiah, gitu ya, dengan dalil-dalil yang kuat. Kenapa kok begitu? Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa orang-orang yang mendapat petunjuk. Karena yang tahu yang benar dan yang salah itu hanya Allah, maka kita ini tidak boleh saling mengklaim kebenaran. Kok yang benar-benar dewi, yang benar itu aku, yang kalian ini salah semua. Saya surga, yang lainnya neraka. Nggak ada itu pelajaran dalam Islam kayak begitu. Ya. Itu yang bikin kacau umat ini sekarang saling mengklaim kebenaran, saling tuding, saling kafir-kafiran, ya, saling sesat. Karena tidak mengikuti petunjuk Al-Quran. Budaya keilmuan yang egaliter. Yang ini sudah kacau beberapa dekade, bahkan ratus tahun sejak runtuhnya Islam, budaya keilmuannya kacau. Tidak kembali kepada Allah. Ya, maka kembali kepada kajian buku ini, beragama dengan akal sehat. Ayo tegakkan kembali budaya keilmuan berdasar pada agama, kepada akal sehat, dengan terus merujuk ya petunjuk Allah. Saya kira saya cukupkan ya sampai di situ. Kita punya waktu untuk tidak. Ya. Baik Pak Agus, terima kasih atas penjelasannya. Ini sharing screen-nya Oke. tutup saja. Ya. Ini, oke. Makasih penjelasannya Pak Agus. Nah, kita menginjak pada 30 menit ke depan. Rekan-rekan yang mau tanya kami persilahkan. Saya persilahkan dulu sahabat saya, mana nih? Anang Muftiadi. Om Anang. Nah, ini tadi pagi yang nanyain saya, kapan Pak Agus? Nah ini, monggo Mas dari Bandung. Oke. Dibuka dong. Lama nih nggak lihat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Videonya? Videonya belum. Iya. Sip. Salam kenal Pak Agus. Ya, salam juga. Saya pertama kali membaca buku Bapak. Ya, saya pertama membaca buku Bapak tuh tentang pusaran energi Ka'bah tuh, Pak.
Oke. Buku pertama. Iya, Pak ya. Ya. Buku lama, Pak ya. Buku Ya, Pak. pertama tahun Kayaknya 2003. sahabat saya Ini. namanya Pak Sidarta. Ya, 2003. Sahabat saya headquarter UNICEF di Indonesia kayaknya pernah berhubungan dengan Bapak langsung. Orang Semarang namanya Sidarta, penggemar Bapak itu. Sekarang sudah sangat sepuh beliau. Ya, Pak. Pada level tertentu, Pak. Pada level tertentu, pada logika yang tertinggi, tampaknya kita mentok juga, Pak. Maksud saya, ada batas otak saya untuk mampu berbicara secara akal, gitu Pak, untuk menerima, misalnya kalau segala sesuatu atas kehendak Allah begitu, maka bahkan yang baik dan yang buruk pun ada di beliau kan, ada di Allah gitu loh Pak. Nah di situ tuh rasanya saya mungkin tidak akan pernah bisa menjawab seperti itu dengan tidak akan pernah sampai pada jawaban yang pas di situ, kecuali saya ya mengikuti jawaban-jawaban yang sudah sebelumnya seperti Imam Ghazali sampaikan, laisa kamitslihi syai'un. Nah seperti itu ya Pak ya. Gitu. Mohon arahan Bapak nih pada level seperti itu tuh kebingungan pasti ada gitu. Terima kasih Pak Agus. Ini dokter aja masih bingung Pak Agus, gimana saya ya? Saya juga bingung ini gimana. Begini, saya tadi katakan bahwa akal itu tingkat-tingkat. Akal gampangannya misalnya kalau tingkat sekolahan ya akalnya anak SD, anak SMP, anak SMA, anak kuliah, S1, S2, S3, guru besar, pasti akalnya berbeda-beda. Jadi ada dua hal yang harus dibedakan. Satu adalah pada akal yang berbeda-beda, dan satunya lagi apakah agama ini tidak masuk akal. Ya, satu pada objeknya, satu pada subjeknya. Secara objektif, Al-Quran mengatakan bahwa agama ini masuk akal. Karena itu setidak-tidaknya logis ya. Jadi ada beberapa komponen akal kan. Akal itu logika itu bagian dari akal, rasionalitas, analisa. Itu adalah bagian dari. Nah, secara objek ajaran agama itu adalah akal. Tetapi apakah ini masuk akal pada setiap orang? Nah, belum tentu. Gitu ya, bisa masuk akal pada anak kuliah tapi tidak masuk akal pada anak tidak. Nah, maka apa yang harus dilakukan? Ya kita mengasah akal kita terus untuk naik kelas atau melakukan kajian-kajian bersama dengan orang yang diperkirakan mungkin lebih dulu mempelajari itu sehingga memiliki jawaban-jawaban yang melebihi yang kita pahami. Tidak boleh kemudian berhenti, kemudian karena kita tidak bisa mencerna, kemudian mengatakan, tidak masuk akal. Nanti dulu. Jadi, tidak masuk di akal saya, belum tentu tidak masuk di akalnya. Jadi, saya kira itu yang harus didudukkan dulu pada persoalan. Nah, kemudian ketika kita mentok, ini kan ada gini, ekstrimnya itu ada yang mengatakan begini, sampai berpendapat bahwa karena akal itu terbatas, Pak Agus, maka jangan menggunakan akal untuk memahami agama. Saya tanya, lu menggunakan apa? Kita ini justru karena berakal itulah maka kita ini diwajibkan beragama. Kalimat itu menurut saya enggak logis secara bahasa. Karena akal terbatas, maka jangan menggunakan akal untuk memahami agama. Itu sama dengan mengatakan begini, karena penglihatan saya terbatas, maka jangan memahami segala realitas di sekitar Anda dengan mata. Ya, itu dua kalimat yang sebetulnya berbeda, tetapi disatukan dan menjadi tak cocok, gitu, memaksa. Karena penglihatan saya terbatas, maka jangan menggunakan mata.
Ya salah. Karena pendengaran saya terbatas, maka jangan menggunakan pendengaran untuk memahami realitas ini. Salah kalimat. Karena akal saya terbatas, maka jangan menggunakan akal untuk memahami segala. Nah, menurut saya nggak pas kalimat. Akal itu terbatas, iya. Tetapi ketika digandengkan dengan karena itu, jangan. Nah, itu menjadi salah menurut saya. Ya, jadi yang bisa kita lakukan adalah maksimal gunakan akal secara maksimal. Ujung-ujungnya Allah tahu, karena Allah tidak akan membebani seseorang melebihi kapasitas yang dia miliki. Sehingga kata Nabi, ijtihad itu selama orientasinya benar, maksudnya niatannya baik, kalau salah itu dapat nilai 1, kalau benar dapat nilai 2. Gitu kira-kira ya Pak Anang ya. Ya, terima kasih banyak Pak Agus. Terima kasih banyak Pak. Makasih Mas Anang dari Bandung. Lainnya kami persilakan ada Bu Misyati, ini guru saya SMP. Bu Misyati tempo hari bilang terlambat bulan lalu, nah ini saya undang kalau beliau kerso mau tanya. Di sini ada juga Mbak Sofi. Mbak Sofi, mungkin masih nyambel tadi, katanya masih sambil ngulek, sambil terasi tadi. Buatan dalam kula nyimak. Gile. Ayo Mbak Sofi. Ada pertanyaan, mumpung ketemu Pak Agus. Ya, insya Allah. Assalamualaikum, kula nyimak dari tadi, Pak. Oh ya. Terus timbul pertanyaan di saya, jadi karena keterbatasan kemampuan untuk belajar, saya itu juga nggak pernah mondok, orang tua saya itu bapak Muslim. Sampai pada suatu ketika saya anak desa yang ke kota itu, terus namanya mahasiswa baru kan dicekoki dengan kakak kelas yang aliran macam-macam dulu tuh ya, pernah ya gitu ya. Nah sekarang sih alhamdulillah karena sudah secara usia udah lumayan lah, alhamdulillah 30 tahun lebih, punya suami juga santri, jadi lebih ketata lah secara religinya gitu ya, insya Allah. Suami itu orang Ponorogo yang santri banget. Tapi kadang-kadang saya masih punya pertanyaan begini, kok saya percaya bahwa untuk mempelajari agama, mempelajari tentang keberadaan Tuhan, itu kita bisa menggunakan bimbingan apa ya, bukan bimbingan apa ya, nurani gitu ya, kayaknya ini bener, kayaknya ini enggak gitu. Saking saya tidak punya ilmu yang cukup untuk jadi kadang perbuatan ini salah apa enggak ya, itu kok rasanya hatiku enggak penak ya, itu akhirnya ya terus enggak nih gitu kan. Lalu itu bener enggak Pak Agus? Satu itu, terus kemudian yang kedua, saya itu sering ketemu orang itu macam-macam latar belakangnya kan, dunianya beda, ininya beda, tapi saya melihat ada sesuatu yang lebih dari orang-orang itu, termasuk misalnya bule sekalipun gitu ya kan, mereka sama sekali berbeda dengan kita kan. Kita hidup di negara Muslim ini apa segala macam gitu, tapi bukan berarti terus kita nggak mau belajar dari mereka kan, atau harus bagaimana kita menyikapi orang-orang yang berbeda-beda gitu kan. Saya bayangkan kalau seandainya Allah menciptakan saya bukan sebagai orang Indonesia, bukan orang Jawa misalnya, tapi saya lahir di mana ya, di Jerman apa gitu, apa iya nanti saya akan jadi orang Islam gitu kan kita nggak tahu ya. Maksudnya kuatnya saya itu sombong, tapi di taraf apa kita harus meyakini apa yang sudah kita yakini, dan di taraf apa kita harus belajar. Itu pertanyaannya agak mudah, tapi hati-hati nyopirnya Mbak. Oh, sudah sampai depan rumah, alhamdulillah sampai depan rumah nih. Oh, udah depan rumah, oke, makasih. Mbak Sofia ini rekan saya di BPKP, auditor Pak Agus Mustafa. Monggo Pak Agus. Ya, jadi yang pertama tentang hati nurani. Sesungguhnya setiap orang itu memang memiliki yang namanya nurani, ya, dari kata nur, ada cahaya di dalam jiwa kita yang sesungguhnya itu bersumber dari nilai-nilai ketuhanan yang dibawa oleh ruh. Ya, kapan-kapan nanti kita bahas bahwa tubuh manusia ini atau diri manusia itu ada 3 lapis. Yang paling kasar adalah badan, yang tengah-tengah adalah jiwa, dan itulah eksistensi kemanusiaan itu ada di jiwa, dan yang paling halus itu adalah ruh. Nah, ruh itulah yang membawa sifat-sifat ketuhanan. Hidup itu dari ruh.
hidup itu sifatnya Tuhan, maha hidup, kita ketularan saja. Kehendak itu adalah sifat Tuhan, maha berkehendak, kita jadi bisa berkehendak. Mendengar itu sifat Tuhan, maha mendengar. Melihat, mencipta, kita bisa mencipta, ketularan. Jadi sifat-sifat Tuhan dalam skala makhluk itu dibawa oleh roh itu. Karena itu di dalam diri kita, dalam diri setiap orang itu memiliki nilai-nilai ilahiyah itu. Nah, masalahnya itu ketutup oleh kepentingan-kepentingan yang nafsiyah, yang manusiawi. Sehingga tidak semua orang bisa membedakan mana bisikan yang baik dan mana bisikan yang tidak baik. Kalau sesuai dengan kepentingan disebut baik, nah, kan gitu. Kalau nggak cocok dengan kepentingan disebut jelek. Nah, itu yang seseorang menjadi tidak bisa merasakan atau memilah ya, bahwa ini bisikan. Tetapi pada orang-orang yang dia bisa melakukan pada level tertentu ya, jiwanya itu sudah sangat tinggi. Istilahnya Al-Quran adalah mensucikan jiwa, sehingga dia memiliki radar yang tajam, maka dia bisa merasakan, ini enggak baik. Ini kalau diteruskan nanti efeknya akan muncul masalah dan sebagainya. Jadi secara kemanusiaan sebetulnya itu terjadi pada semua orang. Nah, agama itu sebetulnya menegaskan saja. Maka agama itu disebut sebagai fitrah ya. Fitrah Tuhan, fitrah Allah yang dimasukkan ke dalam kehidupan kita. Fitratullahillati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Jadi ada surat Rum ayat 30. Allah lah yang menciptakan kita ini mengikuti fitrahnya. Jadi kejujuran, keikhlasan, kesabaran, kasih sayang, kedermawanan, semua itu fitrah. Setiap orang memiliki itu, tetapi tertutupi oleh hawa nafsunya, tertutupi oleh kepentingan. Nah, agama itu bersifat menegaskan kembali, mengajarkan sebagai guidance, mengingatkan kembali yang sesungguhnya nilai-nilai itu sudah ada di dalam diri. Maka kalau kita ini diperlakukan tidak adil oleh orang lain, itu langsung keluar itu. Nggak cocok. Diperlakukan yang tidak fitrah, tidak manusia, itu langsung muncul itu dari hati. Ya, jadi poin satunya adalah nilai-nilai itu sesungguhnya sudah ada di dalam diri kita. Pada orang-orang yang sudah mumpuni, istilahnya sudah ya baik, mensucikan diri, kepentingannya rendah, egonya rendah, pokoknya nyambung ke Allah terus. Wah, itu radarnya tajam, radar jiwanya tajam, sehingga dia bisa memilah-milih dalam realitas. Satu. Yang kedua, agama lantas bersifat penegasan saja. Jadilah orang jujur, jadilah orang ikhlas, jadilah orang sabar, jadilah orang yang gitu ya, berakhlakul karimah, bertuhan itu satu saja. Sebetulnya nurani kita juga mikir-mikir kalau Tuhan itu 2 atau 3 atau 10 atau 100 itu pasti gitu ya mikir. Kecuali sudah didoktrin, didogma sejak kecil dan kemudian menjadi berpemikiran tertutup, tidak open minded. Nah, itu lain lagi persoalan itu yang tertutup. Tetapi pada orang-orang yang terbuka, dia akan dengan mudah kok menerima itu karena memang ini agama yang sah. Ya, jadi saya kira pertanyaan pertama di situ poinnya bisa dari dalam, bisa dari petunjuk agama. Dan sesungguhnya petunjuk agama itu ya nanti kita internalisasi lagi. Perintah kejujuran itu harus dipraktekkan sampai masuk ke dalam alam bawah sadar kita berupa praktek atau sifat kejujuran. Keadilan itu kan cuma petunjuk ya istilahnya syariat atau ya teorinya. Tetapi beragama itu kan bukan teori, beragama itu kan praktek. Nggak cukup misalnya hafal ayat kejujuran, hafal, sudah dijalankan, belum. Hafal ayat keadilan, hafal, sudah dijalankan, belum. Hafal ayat kedermawanan, suruh nolong, punya empati pada orang lain, hafal, sudah dijalankan, belum. Nah, itu bukan beragama, itu baru berteori agama.
saja berilmu agama, atau mungkin lebih saja berteori agama, atau kadang-kadang cuma ber-KTP agama, bernama Islam, ber-KTP Islam. Ya. Jadi begitu Bu untuk pertanyaan pertama, ya, apa agama itu memberikan guidance saja. Kalau muncul kemudian dari dalam diri, ya itu memang menjadi subjektif. Tapi selama itu dicocokkan dengan Al-Quran, ternyata Quran juga ngajari itu, ya jangan. Berarti cocok. Itu yang disebut bersahadat. Bersahadat itu artinya cocok, menyaksikan kejujuran itu benar, ikhlas itu benar, sabar itu benar, adil itu benar. Itu namanya bersahadat dalam hidup ini. Bukan cuma membaca asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bukan. Tuhan satu itu benar. Nabi Muhammad itu benar. Kitab Quran itu benar. Itu menyaksikan, mengakui dalam arti yang sesungguhnya, itu yang namanya. Oke, satu. Yang kedua, apakah boleh belajar pada orang lain? Oh, sangat boleh. Sangat boleh belajar kepada siapapun. Kata Ali bin Abi Thalib, kebenaran, kebaikan itu adalah milik orang Islam yang hilang. Jadi kalau ada orang mengajarkan kejujuran dari siapapun, ambil. Ajarkan kerja keras, keilmuan apapun yang bermanfaat, ambil. Jadi boleh. Yang kedua, terkait dengan orang lain, mungkin ngarahnya, pertanyaannya adalah, ada orang yang tidak beragama Islam tapi baik. Akhlakul karimah, dia jujur, lebih jujur dari ada orang yang Islam tapi nggak jujur. Dia adil, lebih adil daripada orang yang Islam. Dan seterusnya, akhlakul karimah, akhlaknya lebih baik dari orang Islam sendiri, sehingga muncullah negara-negara, bangsa-bangsa yang katanya secara penilaiannya itu nilai-nilai keislaman, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai fitrah dalam peradaban manusia itu justru diterapkan di sana dan kemudian menjadi maju. Tapi ada di antara kelompok Islam, komunitas Islam atau umat bangsa yang dominan orang Islam tapi mundur, bersih, hidupnya tidak bersih, ya banyak kemiskinan, kesehatannya ini, ilmu terhadap ilmu pengetahuan juga kalah jauh dan sebagainya, di mana kemunduran terjadi banyak di kalangan. Nah, kenapa bisa begitu? Ya, agama adalah praktek. Barang siapa mempraktekkan kejujuran, maka dia dapat manfaat dari kejujurannya itu. Islam maupun non-Muslim, dia dapat manfaat dari itu. Barang siapa adil, meskipun KTP-nya bukan Islam, ya dia dapat manfaat dari keadilan itu. Barang siapa bekerja keras, barang siapa sabar, barang siapa ikhlas, dan sebagainya. Karena ini agama fitrah, poin pentingnya adalah di praktek itu, kalau dia mengikuti petunjuk Allah dan Rasul, apapun dia, maka dia akan dapat manfaat dari akhlakul karimah yang dia lakukan. Nah, masalahnya adalah nanti ketika kembali kepada Allah, kalau dia tidak bertuhan kepada Allah, nah itu urusannya sama Allah. Tetapi secara keduniawian, dia langsung dapat manfaat dari apa yang dia praktekkan, dan itu diajarkan oleh Islam. Cuma mungkin dia tidak bertuhan kepada Allah. Wah, urusannya sama Allah, bukan sama kita. Bukan. Ya, di dunia ini, Allahu a'lam itu bukan wilayah kita. Gitu ya. Sehingga Al-Quran ngajarinya apa? Berlomba-lombalah kalian berbuat kebaikan. Nanti Allah yang akan menyelesaikan perselisihan ini pada saat hari kiamat dan seterusnya. Gitu ya. Kadang-kadang ada yang kebablasan di antara kita ini nuding orang, wah neraka, kamu. Enggak lah, kita ya. Kita berikan tanpa saya kira itu. Makasih Pak Agus Mustafa. Ini ada teman saya, Mas Mahfud. Mas Mahfud ini budayawan dari Sleman, Mas ya? Dibuka, Mas, mute-nya, Mas. Nah, saya monggo, Mas. dari Bantul, Yogyakarta. Oh, Bantul. Iya. Nah, ini budayawan kita. Silakan, Mas. Sempat di Jogja. Ya, oh ya Pak Agus ini teknik nuklir Pak Mahfud. Nah Pak Mahfud ini meneliti apa ini Gunung Padang dan sebagainya. Nah silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mugi rahayu ingkang sagung dumadi kepada seluruh sahabat
sebangsa dan setanah air Nusantara Indonesia. Yang pertama, dumateng Al Mukarrom Romo Kiai Agus Mustafa yang kawula hormati, kepada Mas Marius, calon Bupati Ponorogo 2024. Polling tahun kemarin, Mas. Bupati ketoprak aja, Mas. Insya Allah kalau sudah sampun titiwan sini pun nanti mimpin salah satu kabupaten. Amin. Dan oke, langsung aja. Mohon maaf sebelumnya saya baru buka WA, baru tahu Mas Marius menginformasikan ada acara yang sangat istimewa dan berkah ini. Terima kasih Mas Marius sudah memberikan kesempatan selalu update informasi terkait dengan acara-acara Mbak Marius yang insya Allah maslahat manfaat di dunia hatal akhirah. Amin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahfud. Saya sebenarnya bukan budayawan, Mas Marius. Saya hanya temannya mahasiswa di UIN Sunan Kalijaga Jakarta sejak 2006. Iwan Pangestu ini sedang mengambil S3, sedang penyelesaian disertasi, dan kebetulan konsentrasi saya itu tasawuf, walaupun saya ngajinya di jalan ya, di Gunung Padang, sholat di atas batu, kemudian mencoba manunggal dengan bintang gemintang, dengan meteorit, dengan bintang alihan, gitulah. Jadi ini saya niat tabarukan dengan Romo Kiai Agus Mustafa dan sahabat-sahabat. Langsung aja pertanyaan pertama, dumateng Romo Kiai Agus Mustafa yang membuat buku beragama dengan akal sehat, dan betul sekali akal sehat adalah qalbun yang sehat, yang qalbun sahihun istilahnya kalau tidak salah. Pertanyaan pertama begini, Romo Kiai Agus Mustafa, saya sudah 10 tahun ketika saya ngaji ya, ikut mursyid Torekoh khususnya di Pak D saya itu Mbah Ahmad Abdul Haq bin Simbah Ki Haji Dalhar, itu kebetulan masih kakak ibu, masih Pak D. Itu pertama kali saya masuk ke dunia spiritual, kembali ke dunia santri setelah saya malang melintang di dunia marketing yang jauh dari dunia spiritual, karena pikirannya 90% nyari duit terus. Nah, kemudian sejak itu kembalilah saya menekuni bidang spiritual, khususnya Islam, dan masuk ke dunia torekoh atau tasawuf. Nah, kemudian saya berjumpa dengan mursyid-mursyid yang lain, maha-maha guru saya yang lain. Saya tercengang. Mohon nanti bisa diberikan penjelasan dan pencerahan agar jalan ini semakin terarah. Yang pertama, saya simpulkan secara subjektif, yang bisa jadi saya salah ya, karena ini menurut saya, yang dari guru-guru saya. Ketika kita beragama, pertama, agama tidak pernah membicarakan masalah fisik, tapi non-fisik, yakni perbaikan akhlakul karimah atau budi pekerti yang mulia. Kalau Jawanya ya toto kromo, supo-supo, unggah-ungguh poso, dan seterusnya, diksi-diksi yang lain. Nah, jadi setelah hampir 15 abad ditinggal Gusti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nampaknya ada perubahan yang luar biasa dalam kita beragama, karena kita lupa substansi tadi bahwa kita beragama tidak bicara fisik, mau bajunya bagaimana, pakaiannya seperti apa, ya kan, penampilannya, rambutnya, kumisnya, itu agama tidak membicarakan itu. Ini membicarakan perbaikan akhlak budi. Nah, karena itu 15 abad ini kecenderungannya kok agama menjadi materialisme spiritualistik atau spiritualisme materialistik. Nah, ini yang pertama, mohon kawula diberikan pencerahan dan juga nanti bisa dibagi-bagi dengan sahabat-sahabat yang lain. Terus yang kedua, makom, ngapunten bahasa saya ini makom yang lebih tinggi, bukan berarti saya menganggap ini sudah menyatu antara ma'rifat, haqiqah, thariqah, syariat, enggak. Namun ini dari guru-guru saya pernah bilang, Mas Mahfud, kalau Mas Mahfud mau ngisi pengajian misalnya, atau mau mengisi suatu acara apapun, sejak corona saya berhenti ngisi pengajian kecuali khotbah Jumat ya di kampung karena karena dapat ilmu ini. Berkata atas benda, maknanya adalah
Mas Mahfud harus berjumpa dulu dengan benda yang dimaksud, sosok yang dimaksud, substansi yang dimaksud, zat yang dimaksud, baru katakan. Jangan Mas Mahfud menyampaikan apa yang tidak Mas Mahfud ketahui hakikatnya, apalagi tidak Mas Mahfud amalkan. Nanti sama Allah ditegur, sesuai di Quran surah Al-Ankabut, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kaburu maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai, misalnya langsung ke saya ya, kan hai orang-orang beriman. Hai Mahfud, kenapa kamu menyampaikan sesuatu yang tidak kamu tahu hakikatnya? Ya kan? Dan kamu juga tidak amalkan. Ya, besar benci yang di sisi Allah atas apa-apa yang kamu sampaikan, itu tidak kamu ketahui hakikatnya dan tidak kamu amalkan. Nah, ini berat buat saya. Nanti mohon pencerahan sehingga saya stop pengajian sejak corona, alhamdulillah. Karena muhasabah, introspeksi. Karena saya terus terang belum bisa mengamalkan istiqomah. Kemudian yang ketiga, ini mumpung ada kesempatan, sakit tabarukan, jadi saya tanya 4, karena umur kita nggak tahu sampai kapan. Yang ketiga, begini Romo Kiai, saya dapat lagi dari mursyid-mursyid Toreko saya, bahkan saya pernah sowan Habib Lutfi juga pernah ketemu dengan murid-murid beliau, kita sharing ya. Kalau beliau kan bil barkah ya. Kita tanya, Pak, wes nggak ngerti dewe, kata saya. Begitu kadang bahasanya beliau, nggak ngerti dewe. Jadi yang ketiga adalah man 'abdal asma dunal ma'na faqad kafaro. Barang siapa menyembah nama tapi tidak pernah berjumpa dengan yang punya nama, selamanya dia kafir. Dalam arti kafir itu adalah bahasa Arab, bahasa Indonesianya ingkar. Membicarakan diri kita, tidak membicarakan di luar diri kita, apalagi orang lain, tidak sama sekali. Berarti kalau saya menyembah Allah, saya tidak pernah berjumpa dengan Allah, selamanya saya ingkar. Maaf, bahasa lainnya mungkin bohong, atau bahasa frontalnya, saya tuh sangat munafik. Karena apa? Pasti saya tidak jadi orang yang lebih baik. Karena apa? Tadi, man abdal asma dunal ma'na faqad kafar. Dan yang terakhir, nomor 4, dikaitkan dengan di dalam kajian tasawuf yang paling dalam, ada 4 pengalaman spiritual sahabat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar radhiyallahu an, Sayyidina Utsman radhiyallahu an. Yang ingin saya sampaikan adalah pengalaman dari sahabat Ali karamallahu wajhah, yakni beliau bilang, saya tidak akan menyembah Tuhan yang tidak saya lihat. Nah, itu Romo Kiai 4 pertanyaan yang ingin kita musyawarahkan, musyawarah agama atau kita diskusikan. Menawi kelatu, wonten kirang 7 prono, supo-supo, saya nyuwun sih samudra ning mangsani. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Pertanyaannya berat. Ini saya nyatet aja bingung yang saya. Jadi saya memahami pertanyaan aja nggak ngerti, Mas Pak Agus Mustafa. Ini ngapunten. Bisa sampai pagi ini bahas ini. Saya juga malu loh dengan beliau. Bayangkan dia mojok di garasi pakai kaos. Lah saya duduk di kursi yang licin, ilmunya jauh ya. Jadi kita mboten Pak Marius mboten. Oh iya. Jadi Pak Marius satu lagi mau ketemu, maaf sekali. Tadi saya diingatkan ini, melalui telepati ya bahasanya. Mohon maaf. Jadi begini, saya dapat dari mursyid, saya tanyakan biar kita sharing ya, karena sudah zaman akhir. Yang kelima, Romo Kiai, mohon maaf belum bisa berjumpa. Siapa yang memahami substansi Al-Quran, dia akan memahami rahasia-rahasia alam semesta dan rahasia alam semesta. Itu kata kuncinya hanya di Al-Quran surah Al-Fatihah, 7 ayat, dijumlah dengan Al-Quran surah An-Nas, yakni 6 ayat, dijumlah menjadi 13, itulah asal-usul dari khutbah rukun sembahyang yang 13, yang kemudian tidak bisa dipisahkan dengan khutbah sifat 20 bagi Allah. Karena disitulah kaitannya nanti Alhamdulillahirabbil alamin di Al-Fatihah, di An-Nas menjadi Rabbun Nas, qul a'udzu bi rabbin nas. Jadi di Al-Fatihah Alhamdulillah Rabbul Alamin. Kenapa di An-Nas Rabbun Nas? Yang satu metafisika, Alhamdulillah itu Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta, ya. Tapi ketika di An-Nas kok Rabbun Nas, Tuhan manusia.
ini juga kaitannya dengan Malik Yaumiddin di Anas kok Malikin Nas. Nah, siapa yang menguasai ini, dapat anugerah hidayah ini, dia akan mengetahui rahasia-rahasia ketuhanan. Bahasa saya kepada Pak Marius, satu perspektif yang lain, dia akan memahami substansi Lemuria, Atlantis, Mojopahit, Nusantara. Demikian, matur suwun Mas Marius. Terima kasih. Waduh, ini waktu sudah lewat. Tapi ini Pak Agus Dedus, Mas Mahfud ini memang energinya itu besar sekali. Jadi ada 9 cakra. Ini saya lihat head-nya, ajna, throat, kemudian J identity nyala semuanya, sampai root sakralnya nyala. Jadi memang kalau nggak saya kasih waktu, tadi soalnya beliau bilang umur nggak sampai berapa, wah saya jadi takut ini. Jadi Pak Agus Mustafa kalau dulu di PMP, kalau pertanyaan pendek jawab panjang. Nah karena ini pertanyaan panjang, jawab pendek aja. Nah nanti bersambut biar Mas Mahfud ikut. Iya, monggo jangan lebih 5 menit, habis itu kita close. Sambil diingatkan saya, karena 5 pertanyaan tadi mungkin ada yang terselip. Yang pertama tentang agama tidak bicara materialisme. Ya. Kenapa kok spiritualitas jadi materialistik atau materialisme yang jadi spiritual? Pokoknya arahnya ke materialisme. Ya sesungguhnya Islam ini holistik sih. Karena itu Nabi itu tidak hanya, memang sih beliau mengatakan aku diutus ini tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Tetapi kan beliau mencontohkan membangun negara, membangun sistem politik, membangun sistem perekonomian, ya ekonomi yang Islami, politik yang Islami. Bahkan ayat-ayat Al-Quran mengajarkan tentang ayat-ayat kauniyah yang ratusan ayat suruh bicara tentang membahas tentang langit, tentang bumi, tentang hujan, tentang kapal, tentang petir, tentang besi, tentang segala macam. Jadi menurut saya dalam sudut pandang saya ya kita bisa berbeda pendapat. Saya memahami Al-Quran ini mengajarkan umat Islam harus meraih semua itu bukan untuk terjebak pada duniawi, atau mungkin digambarkan sebagai materialistik atau materialisme, melainkan menguasai itu untuk kepentingan kemaslahatan yang rahmatan lil alamin. Ya, jadi kalau ringkasnya saya kira jawaban di pertanyaan pertama begitu Pak Marius, bahwa kita ini diajari komprehensif, holistik, raihlah dunia bukan untuk terjebak pada dunia, tetapi untuk dimanfaatkan bagi kemaslahatan di dunia sampai ya. Yang kedua, janganlah engkau mengatakan sesuatu yang kamu tidak melakukan. Ya iya sih, itu jadi pembohong lah kalau kita ini menyuruh orang jujur, tapi kita sendiri nggak jujur, nyuruh kerja keras, kita sendiri pemalas dan sebagainya. Ya. Allah mengingatkan kita supaya kita ini belajar, paham, mengamalkan, menyampaikan. Itu adalah perintah. Tetapi bukan berarti kita ini harus mencapai kesempurnaan 100% baru disuruh untuk menyampaikan. Enggak. Kalau kita nunggu kesempurnaan itu sampai mati pun kita tidak pernah sempurna. Jadi Nabi yang mengajarkan balighu anni walau ayat, sederhana sekali. Sampaikan dariku meskipun cuma 1 ayat. Itu artinya di level manapun kita sedang berproses untuk memahami dan menjalankan agama ini, perintah untuk menyampaikan ya amar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan ilmu, menyampaikan kebaikan, itu berjalan seiring. Tentu sesuai dengan apa yang kita miliki, yang kita punyai, level yang kita bisa lakukan. Jangan memaksakan melebihi dari itu, ya nanti akan bumerang, akan kembali kepada kita. Jadi mungkin agak berbeda sedikit di situ pendapat bahwa kalau saya mengambilnya ya sudah Rasulullah yang ngajari kita, bahkan ayat tadi yang kita baca ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah dan seterusnya, ya. Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, ilmu memang di situ. Yang kedua, mau'izatil hasanah dengan pengajaran yang baik. Yang ketiga, adu argumentasilah. Yang keempat,
karena Tuhanmu itu hanya Dia yang tahu siapa orang yang tersesat dan siapa orang yang mendapat petunjuk. Jadi tidak perlu kita menunggu sempurna dulu, kemudian baru menyampai. Pasti tidak akan pernah terjadi. Kan padahal perintah dakwah itu perintah dakwah bukan hanya kepada ustadz ya secara formal, ustadz, mubalek, ya bukan. Kepada setiap kita itu diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Jadi pada poin yang kedua, menurut saya memang harus digarisbawahi, janganlah kita berkata sesuatu yang kita ini sesungguhnya tidak paham. Kalau tidak paham sih nggak bisa berkata, tapi tidak melakukan. Konteksnya di situ adalah ngajak orang jujur tapi nggak jujur, ngajak orang kerja keras tapi pemalas, dan itu yang tidak Allah tidak akan dikatakan benci di situ terhadap. Tapi sampaikan apa yang kita miliki. Yang ketiga, apa tadi ya poinnya itu tentang ya misalnya jangan menyembah nama. Ini ketauhidan atau bahkan semuanya ya, tapi dalam konteks ini kemudian ketauhidan fokus. Itu adalah proses. Kita ini kemampuan kejiwaan kita itu kan sebuah proses. Wa nafsi wa ma sawwaha. Demi jiwa yang disempurnakan oleh Allah. Diproses untuk menjadi semakin sempurna. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada jiwa itu fujur, keburukan, dan takwa, kebaikan. Jadi ternyata baik dan buruk itu diilhamkan oleh Allah. Dalam proses penyempurnaan jiwa kita. Kadang-kadang kita ini ingin berbuat yang tidak baik, itu sebenarnya ada ilhamnya. Siapa? Ya dari Allah. Untuk apa? Untuk menguji. Ngikuti apa enggak? Gitu. Kalau ngikuti, maka dia akan rugi. Ya. Waqad khaba man dassaha. Dia akan rugi. Tapi kalau dia mengikuti yang baik, itu juga bisikan dari Allah. Qad aflaha man zakkaha. Maka orang itu dia akan sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Ya, jadi urutannya begini. Demi jiwa yang disempurnakan oleh Allah, Allah mengilhamkan kepada jiwa itu keburukan atau kecenderungan buruk dan kecenderungan baik. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan celakalah orang yang mengotori jiwanya. Jadi beragama menuju kepada Allah, kembali kepada Allah, proses untuk menuju kembali pada Allah, itu adalah proses penyempurnaan jiwa. Intinya cuma dua, jangan dikotori dan sucikan. Kalau dikotori, maka indera keenam kita, ya, radar jiwa kita, itu menjadi terhijab. Terus jadi nggak tahu salah dan benar. Orang lain lihat itu salah, itu dia ngelakuin. Orang lain melihat ya korupsi itu jelas tidak baik, tapi dia tertutup. Wah, alasannya macam-macam, gitu ya. Seperti tertutup radarnya, radar jiwanya itu tertutup dan dia menjadi tidak tahu salah dan benar. Kenapa? Karena dia mengotori. Semakin dikotori, semakin tertutup, semakin tertutup. Kemudian kata Allah, khotamallahu ala qulubihim, gitu ya. Dikunci mati hatinya. Aduh, kalau sudah di situ nggak buka ya, nggak bisa paham tentang kebaikan dan. Tapi ayat berikutnya itu qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang yang mensucikan jiwa. Wah, radarnya tajam. Semakin disucikan semakin tajam dan dia kemudian menjadi kasyaf. Itu proses itu. Proses untuk terbukanya indera keenam kita, radar jiwa kita semakin suci, itu feedback terus itu membalik terus. Jadi kurang suci disucikan, dapat ilmu yang lebih tinggi untuk mensucikan, diaplikasikan, mensucikan lagi terus gitu ya, sehingga kita akan semakin baik. Tapi kita tidak pernah sempurna. Jadi jangan berharap nunggu sempurna dulu, kemudian baru mengajarkan atau menyampaikan. Enggak, sambil berproses, sambil mensucikan diri, dan kita melakukanlah perintah. Baik. Bahwa kemudian laisa kamitslihi syai'un. Ya. Kita ini cuma menyembah nama Allah atau Ar-Rahman
atau Ar-Rahim, Ar-Razzaq, pokoknya nama-nama Asmaul Husna. Kita ini cuma paham nama, yang kita sembah cuma nama. Ya itu adalah bagian dari proses itu. Memang di dalam tasawuf kan ada levelnya. Mulai dari syariat, kalau dulu masuk tarikat dulu, baru hakikat, dan makrifat. Tapi dalam konsep tasawuf modern yang saya kembangkan, saya membalik itu antara tarikat dengan hakikat. Dari syariat bukan masuk ke tarikat dulu, tapi dari syariat masuk ke hakikat. Baru tarikat, baru nanti ketemu makrifat. Apa alasannya? Seseorang yang belajar syariat, itu kan belajar tata cara. Misalnya nih, tata cara sholat. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Inilah caranya sholat. Kalau kemudian dia langsung diajari tarikat, suruh mengulang-ulang sholat yang terus-menerus 100 kali, 1000 kali, ya dia tetap nggak paham, tetap nggak ngerti. Fungsi sholat itu apa aja dia nggak ngerti, tiba-tiba disuruh menjalankan berkali-kali, ratusan kali, ribuan kali. Zikirnya sekian ribu kali, tetapi dia nggak paham. Nah, maka saya membalik, jangan dijalankan dulu dalam arti ditarikati ya, atau orang Jawa ditirakati. Kata tirakat itu dari tarikat itu. Tapi difahamkan dulu, hakikat sholat itu apa? Hakikat sholat adalah zikir kepada Allah. Aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk berzikir kepada, mengingat Allah. Hakikat Allahu Akbar itu apa? Difahami. Hakikat alhamdulillah, subhanallah, segala macam bacaan sholat itu apa? Kalau sudah paham hakikatnya, sudah menghayati, dapat rasanya, maka ditarikatkan. Kerjakan 100 kali, 1000 kali, wah itu dampaknya akan luar biasa karena dia melakukan pengulangan itu dengan menggunakan penghayatan. Nah, kalau diteruskan maka ketemunya ma'rifatullah, nanti akan terbuka hijabnya. Karena itu adalah proses pensucian diri yang tadi saya sebut di sebelumnya. Ketika seseorang mensucikan dirinya, maka radarnya tambah tajam sebagai sebuah proses untuk terbukanya hijab dan kemudian. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Pak Agus Mustafa. Tersuwun Romo Kiai, luar biasa. Ini Jakarta sudah adzan duhur dan kita sudah melebihi waktu. Jadi kita tutup. Ustadz Eko masih monitor enggak? Ya, siap Ustadz. Silakan. Ustadz Eko ini sahabat saya, punya biro perjalanan haji. Apa namanya? Bukan Ustadz ini, murid Kiai ini. Ya. Muridnya Pak Marius, muridnya Ustadz Agus Mustafa. Apa Gus? Milikmu apa? Mitra Wisata. Mitra Wisata. Jadi beliau ini di Utan Kayu punya biro haji dan umroh Mitra Wisata Mandiri. Ayo ditutup pendek saja. Jamaah sekalian, Bapak Ibu, peserta pengajian yang luar biasa. Saya kira kita mendapatkan siraman rohani juga tadi pembuka akal kita bahwasanya beragama itu juga memang harus berakal. Berapa ayat dalam Al-Quran yang disebutkan afala ya'qilun, afala tafakkarun, jadi memang harus berakal. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menambah keimanan kita dan memberi manfaat buat ilmu kita dan kita tularkan pada keluarga yang mungkin tidak hadir pada kesempatan hari ini. Marilah kita tutup dengan doa ala hadiniya wa kulli niyatin sholihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan li'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa qadri. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman adada ma khatimuk wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk wardaullah an sadatina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sahabati ajma'in wa an tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin bi fadli subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa atubu minkum billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
Alhamdulillah, sebagai penutup saya sampaikan, rekan-rekan yang ingin tetap mengikuti acara seperti ini tiap bulan, mohon follow IG, Instagram, namanya Kajian Naskah Kuno. Nah, ini kita upload di situ, jadi kita tidak ada WA group, tidak ada apa-apa, silakan follow IG Kajian Naskah Kuno. Nah, di situ nanti akan ada jadwal-jadwal, karena kita sesuaikan dengan Pak Agus Mustafa waktunya. Baik, terima kasih Pak Agus. Ini saya tutup, rekan-rekan semuanya. Terima kasih, ini saya close ya, Pak Agus dan rekan-rekan. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.